Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shelly Marcella dengan NIM A1B125129. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah prosa fiksi dosen pengampu Ibu Nur Fadila MPD. Tugas kali ini yaitu mereview sebuah novel. Review novel kali ini saya akan mereview novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi, novel ini menceritakan tentang kisah tragis, kisah percintaan tragis antara Zainuddin dan juga Hayati. Kisah ini menceritakan tentang tragisnya kisah cinta mereka. Pada awalnya, Zainuddin ini adalah keturunan Makassar dan juga Minangkabau. Makassar ini keturunan dari ibunya dan Minangkabau turunan dari ayahnya. Selepas ayahnya meninggal, dia pergi ke Minangkabau. Tapi sebelumnya Zainuddin ini tinggal di Makassar dan dia pergi merantau ke Minangkabau atau ke Sumatera Barat, ingin mencari kampung halaman ayahnya. Tetapi sampainya di sana dia kurang diterima oleh ayahnya dan juga masyarakat di sana. Lalu di sanalah dia bertemu dengan Hayati. Selama mereka di sana, mereka mengutarakan perasaan mereka dan menjalin hubungan. Namun hubungan tersebut dilarang oleh masyarakat di sana, terutama untuk keluarga si Hayati, karena Zainuddin ini bukan keturunan Minangkabau asli. Lalu singkat cerita, Zainuddin ini diusir dari kampung halaman ayahnya tersebut di Batipuh. Dia diusir karena telah menjalin hubungan dengan Hayati. Lalu dia pindah ke Padang Panjang. Lalu setelah beberapa bulan di sana, Zainuddin dan juga Hayati ini saling bertukar surat. Hayati ini pergilah ke Padang Panjang bersama neneknya untuk menonton pacuan kuda. Di sanalah Hayati awal mula bertemu dengan Aziz. Aziz ini adalah seorang keturunan bangsawan Minangkabau yang ingin melamar si Hayati. Namun Hayati ini masih ragu antara memilih Zainuddin dan juga si Aziz ini. Tapi si Aziz ini sangat disetujui oleh keluarganya. Namun si Zainuddin ini tidak. Zainuddin ini datang melamar, tapi dia mengirimkan surat kepada keluarga si Hayati bahwa dia ingin melamar. Tetapi si Aziz ini datang melamar bersama keluarganya. Disitulah keluarga Hayati berkumpul untuk membicarakan lamaran ini. Namun yang diterima adalah lamaran dari si Aziz, dan Hayati pun terpaksa menerima lamaran dari si Aziz tersebut. Setelah itu dilangsungkan pernikahan dan terputuslah hubungan antara Hayati dan juga Zainuddin. Setelah itu Zainuddin ini merasa terpuruk sekali dengan berakhirnya hubungannya dengan Hayati. Setelah itu, setelah beberapa bulan dia terpuruk, dia bersama sahabatnya yaitu Muluk, dia ingin merantau ke Pulau Jawa. Dan si Muluk ini merekomendasikan ke Zainuddin untuk menjadi penulis saja selama di sana. Dan mereka berdua pun berangkat ke Pulau Jawa. Sesampainya di sana, Zainuddin ini menjadi seorang penulis hikayat. Setelah itu dia mencari penerima tulisan-tulisan dia
dan ternyata di sana usahanya sukses. Dan setelah itu dia pindah ke Surabaya karena dia ingin orang yang mencarinya, bukan dia yang mencari orang untuk menerima tulisannya. Di sanalah dia menjadi seorang penulis terkenal dan juga sukses. Setelah itu, selang 2 tahun pernikahan Aziz dan juga Hayati, mereka pindahlah ke Surabaya karena pekerjaan si Aziz ini. Selang beberapa bulan di sana, Aziz ini terlibat banyak hutang yang mengakibatkan rumah mereka disita. Aziz dan juga Hayati ini lalu bersinggah di rumahnya si Aziz ini. Sebelum mereka ini diusir oleh debt collector tersebut, Aziz dan juga Hayati ini pernah bertemu. Aziz di acara anak Sumatera gitu dan mempertemukan mereka. Setelah itu si Zainuddin menerima baik kedatangan mereka berdua. Namun selang beberapa hari si Aziz ini sakit selama 2 bulan. Setelah dia sembuh, dia izin kepada Zainuddin untuk menitipkan Hayati sementara, bahwa dia akan bekerja keluar kota untuk mencari pekerjaan. Lalu selang beberapa hari dia meninggalkan Hayati di rumah si Zainuddin. Hayati mendapat kabar dari berita bahwa terjadi Aziz ini bunuh diri di sebuah hotel. Sebelum meninggal, Aziz sempat memberikan surat kepada Hayati dan juga Zainuddin. Surat itu berisikan tentang bahwa dia menceraikan si Hayati. Sementara surat untuk si Zainuddin ini, si Aziz ini menitipkan pesan kepada Zainuddin untuk merawat dan juga memberikan Hayati ini kepada Zainuddin. Namun setelah itu Zainuddin ini enggan dan juga menolak permintaan dari Aziz, dan sebenarnya Hayati juga masih ada perasaan kepada Zainuddin dan ingin kembali kepada Zainuddin. Tapi dengan rasa sakit hatinya yang masih ada, dia menolak untuk Hayati ini bersama Zainuddin kembali. Zainuddin menyuruh Hayati pulang kembali ke Batipu, yaitu kampung halamannya di Sumatera Barat. Setelah itu mereka berpisah dan juga Hayati ini diantarkan oleh Bang Muluk ke dermaga yang ingin mengantarkan Hayati dengan kapal Van der Wijk. Setelah itu Bang Muluk ini menitipkan Zainuddin kepada awak kapal tersebut. Setelah itu Zainuddin ini tidak sempat mengantarkan Hayati karena dia ada jadwal lain pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dan juga dia menyerahkan kepada Bang Muluk untuk mengantarkan Hayati. Setelah sesampainya Hayati ini ke pelabuhan, Hayati ini pergi menuju kampung halamannya. Setelah itu Zainuddin ini kembali dan perasaannya dia ngerasa bersalah dan juga ingin menerima kembali Hayati. Namun lalu Zainuddin ini menyesali telah membiarkan Hayati pulang ke kampung halamannya. Namun penyesalan itu sia-sia karena Hayati sudah pergi meninggalkan kota Surabaya. Setelah itu terjadilah tenggelamnya kapal Van der Wijk pada tanggal 20 Oktober tahun 1936. Di situ Zainuddin sangat terpukul
terpukul dan merasa bersalah dan kehilangan sekali kepada Hayati. Kapal tersebut telah menenggelamkan Hayati. Selang 1 tahun Hayati meninggal, Zainuddin ikut berpulang bersama Hayati. Dan begitulah cerita dari tenggelamnya kapal Van der Wijk. Untuk tokohnya, itu ada Zainuddin sebagai tokoh utama, lalu Hayati tokoh utama perempuan, dan Aziz ini tokoh pendukung yaitu suami Hayati. Lalu ada Bang Muluk ini sahabatnya Zainuddin dan juga warga Minangkabau. Jadi untuk sifat dan sikapnya Zainuddin ini, dia itu orangnya setia, penyayang, romantis, sedikit sensitif, lalu juga mudah tersinggung, lalu bertanggung jawab juga. Lalu Hayati ini seorang perempuan lemah lembut, tidak pernah berkata kasar, dan dia ini penurut sekali, dan banyak tekanan juga yang mengakibatkan dia tidak setia kepada pasangannya, pengaruh adat, tekanan adat. Lalu si Aziz ini orangnya angkuh, sombong, boros, dan tidak bertanggung jawab. Lalu ada Bang Mulut, dia setia kawan, baik hati, dan juga murah hati. Dan untuk keluarganya Hayati, keluarga Minangkabau ini, mereka terlalu terpaku pada pengaruh adat sehingga tidak membiarkan anaknya ini atau salah satu keluarga ini tidak bahagia dan penuh tekanan. Lalu untuk identitas novelnya, judulnya itu ada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang kayak gini. Lalu penulisnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang biasanya dikenal dengan Buya Hamka. Lalu ini terbit pada tahun 1938 di majalah, lalu diterbitkan menjadi buku oleh Balai Pustaka. Novel ini bergenre novel romansa yang tragis, lalu ada novel sosial budaya juga termasuk, lalu sastra klasik Indonesia. Novel ini berlatar belakang di Makassar, Batipu di Sumatera Barat, lalu Surabaya, dan juga Laut Jawa. Laut Jawa ini terjadinya tenggelamnya kapal tersebut ya. Lalu di Padang Panjang. Untuk latar waktunya diambil pada tahun 1920 dan 1930-an pada masa penjajahan Hindia Belanda. Lalu tema utama ini adalah percintaan yang tragis yang melibatkan pertentangan adat, suku, sosial, dan juga diskriminasi keturunan. Lalu amanat dan pesan pada novel ini adalah jangan membiarkan adat merenggut cinta kalian. Jadi tidak boleh diskriminasi antara suku, keturunan, dan juga sosial. Oke, sekian review novel saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.